in my head, and now I'm saving all my luck for the weekend. We don't always get it right, but we wing it. Selamat datang di channel Sinok Nursery. Hari ini kita ada di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang. Tepatnya di Jalan Puspawarno, dan kita akan mengulik taman yang ada di sini. Taman ini didesain dan dikerjakan oleh tim Sinok Nursery. Taman ini berkonsep tropis atau nama kerennya urban jungle, hutan gitu. Terinspirasi dari perjalanan, dari trekking ke sebuah air terjun di Ungaran, Semarang, Kabupaten Semarang, namanya Curug Lawe. Di situ saya ketemu alokasia, ketemu hamalonema, ketemu divenbasia, ketemu pakis monyet, terus ketemu fern. Akhirnya itu menginspirasi terciptanya desain ini. Yuk kita bahas beberapa tanaman yang bisa menginspirasi kamu untuk kamu bisa membuat taman berdesain tropis atau urban jungle. Yuk! Ini ada hamalonema. Aku suka banget tanaman ini karena lucu, gemoy. Dia ini seperti kalau kita inget itu ada philodendron, seperti philodendron goriosum, tapi versi yang gampang dirawat. Nah, aku suka banget karena itu dia gemoy. Nah, dia ini cocok banget kalau di-matchingkan dengan tanaman-tanaman yang punya bentuk daun seperti sansevieria yang tajam-tajam. Jadi ada penetralnya yang tajam-tajam, terus bentuk pita, dan bisa di-matchingkan dengan sesuatu yang bentuknya bulat-bulat daunnya. Ini ada Calathea bambu. Dan tips dari aku, Calathea bambu ini cocoknya di tempat yang teduh ya teman-teman. Ini yang seperti kita tahu bersama, ini adalah alokasia atau sente. Biasa ada di sawah-sawah, tapi ini lagi ngetren ya untuk menunjukkan atau untuk mendukung konsep tropis. Ini oke banget ada di taman berkonsep tropis. Gampang perawatannya juga, tapi jangan lupa untuk tidak terlambat menyiram. Tanaman tropis banget lagi, ini adalah Parahiba atau Solobium. Nah, tanaman ini habitatnya ada di pegunungan ya. Cuma kalau kalian masuk ke kafe-kafe, tanaman ini lagi ngetren sekarang. Karena dia tropis banget dan perawatannya nggak susah. Walaupun habitatnya di pegunungan, tapi dia oke di Semarang yang notabene-nya ada di pesisir pantai ya. Cuma tipsku satu, jangan lupa disiram secara teratur karena dia ini juga butuh air yang cukup ya. Dan secara berkala tetap dipupuk agar nutrisinya tercukupi. Tips yang kedua, bagusnya Parahiba ini di grouping ya, dibarengkan. Ada dua, jadi ini ada yang versi besar, versi induknya, dan ini versi yang anakan yang lebih kecil. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi ada temennya. Nah, di bawah ini saya pilih divenbasia, ini perawatannya juga mudah. Dan bawahnya tanaman-tanaman pendek. Kalau ini saya pilih Sabrina Silver. Nah, jadi gradasinya seperti ini agar mempercantik, ada batu-batunya. Terus yang ada lagi, ini pakis monyet. Pakis monyet nama ilmiahnya ada di bawah ini.
Dia oke ketika ya habitatnya di pegunungan ya, sama seperti Parahiba atau Solobium di daerah hujan tropis. Karena ini harus dipaksa ada di Semarang yang cukup panas, nggak sesejuk pegunungan, jadi ini cukup struggle. Jadi musim ini kebetulan kita ambil videonya di musim kemarau bulan Agustus. Seperti kaladium ya, daunnya nggak selebat ketika musim hujan. Jadi ketika musim panas ini, musim kemarau ini, daunnya tidak semenyenangkan kalau musim hujan. Nah, kalau aku ngakalinnya ya, aku beri kadaka. Jadi biar nggak sendirian gitu, batang sendirian berdiri, jadi tetap kelihatan tropis. Nah, ini contohnya ini. Dia tidak mati ya, dia masih hidup dan saya percaya dia masih ada harapan hidup sekali. Cuma karena nih kita di musim kemarau. Musim kemarau jadi tunasnya agak lambat untuk mengembangkan daunnya. Biar dia tidak sebagai batang sendirian berdiri, di-match-kan dengan kadaka. Di sini beda ya groupingnya, bawahnya biar ada temennya dan biar kelihatan tropis. Ini ada fern. Fern apa ya nama lainnya ya teman-teman? Ada yang tahu tulis di komen. Nama ilmiahnya boleh. Dan di sini juga ada Hamalonema yang tadi kita lihat dari arah depan ya. Belakangnya ada alokasia favorit karena ini murah, ada di Sinok Nursery dan gampang perawatannya, tapi jangan lupa disiram secara teratur. Di sini ada bonsai baobab, teman-teman. Bonsai baobab ini kalau di tempat seperti gurun di Afrika, dia akan terekspos batangnya yang eksotis ini ya. Batangnya yang seksi ini akan terekspos dan dia sedikit mengeluarkan daun. Itu kalau di Afrika. Tapi kalau ini di tempat tropis, daunnya yang lebih rimbun daripada exposure batangnya atau dahannya gitu. Tapi tetap oke sih buat taman tropis ya. Di sini ada ebony, pohon ebony yang pernah digadang-gadang menjadi pohon termahal. Kayunya itu menjadi kayu termahal di dunia. Yang lagunya dipopulerkan oleh Paul McCartney dan Stevie Wonder, yaitu Ivory and Ebony. Nah, ini ada pohonnya. Siapa tahu 250 tahun lagi pohon ini jadi pohon termahal ya, teman-teman. Kemudian ada Song of India. Terus bawahnya saya kasih Pilosellum yang gampang juga perawatannya. Untuk covering tanah, di sini saya pakai rumput gajah mini, kemudian kacangan. Nah, setelah itu ada berbagai macam perdu, ada sambang darah, ada Cassandra, dan ada pacing pentol. Karena lebarnya taman itu lebih dari 5 meter, jadi di sini tipsnya biar nggak monoton, kita main berbagai macam gradasi bentuk ya, atau contouring. Tipsnya untuk contouring biar tidak monoton, jadi kita harus tahu bentuk taman. Jadi pertama ada cover utama atau cover primer, terus cover sekunder, baru yang terakhir itu tanaman-tanaman yang agak besar dan tinggi.
Jadi tanaman besar dan tanaman tingginya ini harus kita tahu ya letaknya di mana saja. Kayak yang pertama dulu, aku menentukan letak pohonnya dulu yang pertama ya. Letak pohonnya ini karena taman ini sebenarnya enggak pure dari nol. Jadi sudah ada tanaman-tanaman yang lama ada di sini. Jadi bagaimana caranya? Aku menyesuaikan agar tidak banyak memotong pohon dan tetap ada kenang-kenangannya lah di bangunan yang lama dulu. Jadi yang pertama aku tentukan letak pohon ya, pohon besar itu belakangnya tabe buya. Kita harus tahu dulu letaknya di mana. Kemudian ada pule, ada pohon jati, ini pohon lama, ada flamboyan. Terus kemudian parahiba tadi yang sudah aku jelaskan tadi itu sebagai pelengkap. Nah, setelah pohon-pohon yang utama itu kita tahu ada di mana, kemudian kita menentukan pohon-pohon perdunya. Nah, pohon-pohon perdu posisinya untuk pohon perdu itu tidak terlalu dekat sama pohon utama, dia hanya sebagai pelengkap dan kemudian kita sempurnakan dengan perdu-perdu yang lebih kecil. Perdu-perdu yang lebih kecil yang ku maksud di sini yang ku pakai itu pacing pentol, kausandra sama sambang darah. Kemudian kita main covering grounding tadi ya, grounding covering seperti rumput gajah mini dan kacangan. Di sini juga ada krokot merah dan bebatuan. Itu untuk menyempurnakan. Di sini betul-betul pure kita main kreativitas ya, dan harus tahu sifat tanaman. Jangan sampai tanaman yang dia tidak bisa tumbuh di tempat yang panas terus dipaksa untuk tumbuh di tempat yang panas, atau sebaliknya yang dia harusnya ada di tempat yang teduh dipaksa untuk berada di tempat yang panas. Jadi kita harus tahu sifat tanaman dan kenalan sama tanaman. Dari pengalamanku melihat, merasakan kalau taman tropis itu lebih mengedepankan gradasi atau komposisi dari bentuk daun. Jadi bukan gradasi dari warna-warna tanaman atau bunga-bunga warna-warni. Nah, di sini saya mempraktekkan apa yang saya renungkan itu ya, pengalaman yang saya dapatkan itu. Jadi pemilihan tanaman di sini banyak menggunakan tanaman dengan warna-warna hijau, enggak warna-warni bunga-bunga. Tapi biar enggak membosankan, saya pakai tanaman yang dominasinya itu memang hijau, tapi dia ada bunganya. Bunganya yang simple tapi tetap enggak bosenin gitu. Contohnya itu ada pacing pentol. Nama ilmiahnya di sini. Dan kebetulan di sini ada anggrek bulan yang cantik, ada di Sinok Nursery. Ini untuk menyeimbangkan juga biar enggak bosen gitu ya, biar tetap cantik walaupun banyak dominasi warna hijau. Di sini juga ada tanaman namanya kosandra. Bunganya warna orange, kebetulan ini lagi tidak terlalu banyak bunga ya, tapi kadang dia berbunga banyak kok. Dan ini juga tetap lucu, tetap kesan tropisnya dapat, tapi tetap ada bunganya. Tanaman yang cukup unik juga untuk di taman tropis yaitu papirus lokal. Papirus lokal nama ilmiahnya. Ini memberikan kesan lebih tropis ya, karena biasanya tanaman ini kan ada di tempat-tempat yang banyak airnya. Negara beriklim tropis itu juga punya curah hujan yang tinggi, jadi papirus ini menggambarkan kekasan hutan hujan tropis. Nah, area ini sebenarnya pagar hidup sih konsepnya. Jadi belakang ini adalah rumah pastor kami yang sifatnya itu adalah private. Tetapi biar enggak terlalu kaku, pagar untuk membatasi area publik dan area private itu dibuat pagar hidup.
Pemilihan tanaman di sini adalah Calathea lutea. Calathea lutea ini tanaman yang sangat mudah untuk dirawat. Yang penting jangan telat nyiram. Dan dia ini cukup besar ya. Dulu awalnya sekitar 1 meter, setelah 2 bulan 3 bulan tingginya sudah segini. Mungkin hampir 3 meter ya adalah ya. Dan ini cukup oke untuk membuat pagar ya, buat pagar biar Calathea lutea ini nggak bosan melulu. Bawahnya ini ada grouping Pilosellum. Kemudian kucai ini ada bebatuan, ada Spathiphyllum atau peace lily. Terus di sini ada karena di sini ada pohon ya, pohon existing. Di sini saya tanami Philo marble, harapannya agar bisa merambat naik. Ini ada anggrek, dan ada Platycerium bisa dilihat dari sana. A little, shine a little light, shine a little light, shine a little, shine a little. Karena ini adalah tempat ibadah, saya memilih tanaman-tanaman yang punya cerita dan nilai histori plus spiritual. Seperti ini pohon ara atau pohon tin. Dan di belakang ini ada pohon bodi. Pohon bodi itu yang seperti kita tahu tempat dulunya Siddhartha Gautama itu bertapa di bawah pohon bodi. Nah, di Candi Borobudur pun ada pohon bodi, dan pohon bodi ini termasuk pohon yang dihormati gitu untuk agama Buddha, walaupun ini adalah gereja Katolik, tapi kami tetap membuka, tidak menutup untuk kebaikan-kebaikan yang ada, cerita kebaikan yang ada. Pemilihan pagar Calathea lutea tadi itu juga bisa menggunakan palem kuning untuk membatasi area publik dan area private. Tapi palem kuningnya cukup tinggi, tergantung dari fungsi. Kalau yang saya pilih ini 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi tetap ada pagar, tetap ada pembatas, tapi tetap dinamis, ya, nggak kaku. Sekian ceritaku tentang taman di Gereja Santa Teresia Bongsari. Semoga apa yang ku ceritakan, apa yang ku sharingkan berguna dan menginspirasi teman-teman dalam mendesain taman tropis. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, like, and comment. Oke, terima kasih. Dah. Did on my own and I was alright. They're waving